Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Tuah Madani, yang kita hormati Ketua Pengurus Masjid Paripurna Darul Aman, yang kita hormati Bapak Ketua RW, para Ketua RT, kemudian para alim ulama, cerdik pandai, yang kita hormati poi kita tadi Ustaz Hamdani Roshidi SHI, yang saya hormati bapak-bapak serta ibu-ibu, para jemaah sekalian yang hadir pada malam hari ini. Kecil tidak disebut nama, besar tidak dipanggil gelar. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan utama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang ke-16 ini, lebih cepat satu malam ya dari jadwal yang sudah ditentukan oleh sebagian besar kaum muslimin di Indonesia. Kita bersama-sama hadir pada malam hari ini untuk sholat isya berjamaah, kemudian dilanjutkan tadi dengan sholat tarawih dan witir, dan kemudian kita lanjutkan dengan acara peringatan Nuzulul Quran tahun 1447 Hijriah. Kita berharap tentunya mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tausiah tentang Nuzulul Quran ini akan menumbuhkan kecintaan kita yang semakin hebat kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup kita di dunia dan di akhirat yang akan datang. Salawat dan salam mari kita sampaikan dan kita aturkan buat Nabi yang kita muliakan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah mengorbankan hidup beliau, mengorbankan waktu beliau, mengorbankan seluruh kepentingan hidup beliau dalam rangka menerima Al-Quranul Karim sebagai wahyu yang terakhir yang kemudian sampai kepada kita hari ini. Mudah-mudahan salawat dan salam itu senantiasa kita kirimkan kepada beliau, karena kita berharap besar mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat yang akan datang. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, terus terang Bapak Ibu sekalian, inilah kali pertama saya masuk ke Masjid Darul Aman ini. Ini kali pertama. Maka dipastikan 99,9% jamaah yang ada di sini itu tidak tahu siapa Khairun Nas Jamal itu. Mungkin Bang Syamsi Nurdin yang tahu saya. Kemudian Pak Camat, karena dulu pernah menjadi tim Pak Herman Abdullah, kemudian Adinda Hamdani Roshidi, yang lain mungkin tak tahu dengan saya. Maka saya sebelum menyampaikan tausiah ini ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ibarat kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tadi nama sudah disebutkan oleh Adinda protokol. Nama saya Khairun Nas Jamal. Khair artinya sebaik-baiknya, Nas manusia, Jamal ganteng dan tampan. Jadi nama saya Bapak Ibu sekalian itu
ideal lah ya, sebaik-baiknya manusia yang ganteng dan tampan. Tapi dalam kenyataannya mungkin satu-satunya manusia yang ikhlas mengatakan saya ganteng dan tampan itu hanya almarhumah emak saya. Istri saya tidak pernah mengatakan saya ganteng dan tampan. Tapi itulah nama, Bapak Ibu sekalian. Dalam agama kita itu nama itu besar pengaruhnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk ngasih nama anak itu nama-nama yang baik. Karena dari nama itu akan ada doa dia. Kita tidak tahu dari mulut siapa doa kita itu akan dikabulkan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Nama itu kalau ingin jadi doa harus dipanggil secara lengkap, baru dia jadi doa. Maka disinilah kurangnya bahasa Indonesia atau bahasa kita dibandingkan dengan bahasa Arab. Kalau orang kita namanya Abdullah, akhirnya diganti menjadi Sidul, ya kan? Namanya Razak, dipanggil dengan Raja. Tapi kalau dari Arab, Pak, bukalah hadis-hadis Nabi, bukalah Al-Quranul Karim. Ketika Allah memanggil nama Nabi itu pasti dipanggil dengan nama yang sempurna. Nabi memanggil para sahabat itu sempurna. Ya Umar. Tidak pernah Nabi manggil Mar. Tidak ada. Ya Abu Bakrin. Kalau kita ada namanya Pak Abu Bakar, dipanggil apa itu? Pak Abu. Pak Abu tidak ada maknanya. Ya kan? Tapi kalau ya Abu Bakrin, mudah-mudahan ini sifat orang meniru sifat Abu. Makanya panggillah anak kita itu dengan panggilan yang lengkap. Namanya Abdul Rauf, panggil wahai anakku Abdul. Namanya Jamaluddin, panggil wahai Jamaluddin. Mudah-mudahan dengan ucapan yang terus kita sampaikan itu dia akan menjadi doa, dan mudah-mudahan doa itu pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Bapak Ibu tinggal di USA sana, Umbal Sari Atas. Kurang lebih 20 kilo lah dari sini, Pak. Saya sehari-hari tugas sebagai dosen di Fakultas Usuluddin Unsus Kario dan di Pasca Sarjana. Alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Mudah-mudahan silaturahim ini semakin baik di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mohon maaf Bapak Ibu, ini sudah 3 hari ya, kesehatan agak terganggu. Jadi mungkin nanti ada batuk-batuk, ya, ada pilek di tengah ceramah ini. Sekali lagi saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, judul tausiah nuzulul Quran ini adalah semua yang disenggol oleh Al-Quran pasti menjadi yang terbaik. Semua yang disinggung oleh Al-Quran, semua yang ada Al-Quran padanya, maka sesuatu itu pasti menjadi yang terbaik. Maka kita ingin dengan nuzulul Quran malam hari ini, kita ingin menjadi yang terbaik karena Al-Quranul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad itu dengan 2 nama, 2 istilah. Ada yang menyebutnya sebagai nuzulul Quran, ada juga muncul istilah Lailatul Qadar. Beda itu Pak. Ada Lailatul Qadar, ada nuzulul. Intinya tetap satu, tapi maknanya berbeda. Kalau nuzulul Quran ini, kata para ulama, adalah turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah, langit yang pertama sana, itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang turun secara bertahap dimulai
ketika Nabi berusia 40 tahun. Ini nuzul Quran. Di mana turunnya? Turunnya ketika Nabi berada di satu gua. Yang gua ini paling terkenal sejagat raya ini. Namanya Gua. Nabi berusia 40 tahun. Nabi naik ke atas Gua Hira yang tingginya luar biasa. Siapa yang pergi haji, pergi umrah, insya Allah pernah dibawa untuk menengok dari jauh. Itulah Gua Hira, tinggi. Orang di atas itu macam anak korek api itu, saking kecilnya. Itulah yang dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama bulan suci Ramadan. Bagaimana kita memikirkannya itu? Apa tantangannya? Jalan jangan difikirkan seperti sekarang. Nabi bertaruh nyawa naik ke situ. Ya kan? Untuk apa? Untuk bertahanus, untuk melaksanakan uzlah, menyendiri. Tidak habis pikir Nabi dengan perangai dan kelakuan orang Arab Quraisy itu yang sangat jahat. Sehingga zaman itu disebut dengan zaman jahil. Nabi bertahanus di sana sampai akhirnya turunlah Al-Quran pertama kali. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. Ini ayat pertama. Nah, inilah peristiwa yang disebut dengan nuzulul turun Quran. Berapa lama turunnya? Para ulama mengatakan turunnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kemudian digenapkan menjadi 23 tahun. 13 tahun periode Mekah, 10 tahun periode. Maka ayat yang turun di Mekah selama 13 tahun itu disebut dengan ayat Makkiyah, dan ayat yang turun di kota Madinah selama 10 tahun itu disebut dengan ayat Madah. Itulah peristiwa yang disebut dengan nuzulul Quran yang kemudian menggoncang kehidupan dunia, merubah tatanan kehidupan dunia, melahirkan satu kepemimpinan yang kemudian diakui oleh dunia. Akhirnya dunia berubah minaz zulumati ilan, yang sebelumnya penuh dengan kegelapan, yang penuh dengan kejahilan, yang penuh dengan kemaksiatan. Turun Quran, itulah periode awal berubahnya dunia ini menjadi dunia yang penuh dengan cahaya iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Itu nuzul Quran. Nah, sekarang ada istilah Lailatul Qadar. Apa pula bendanya Lailatul Qadar itu? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apa bedanya Bapak Ibu sekalian? Ternyata Lailatul Qadar ini adalah satu peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sekaligus. Sekaligusnya satu nih, Pak. Ya, terdiri dari 30 juz, terdiri dari 114 surah, terdiri dari 70 terdiri dari 6.666 ayat, terdiri dari 75.000 kalimat, terdiri dari 313.000 huruf.
Tidak percaya kami Pak Ustaz, hitung sendiri. Ya, turun sekaligus dari mana? Dari Lauhim Mahfud ke Baitul Izzah. Maka malam turunnya sekaligus itu, malam itu disebut dengan malam Lailatul. Bedanya Pak ya, ada nuzulul Quran, ada peristiwa malam yang disebut dengan Lailatul. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan Quran ini pasti ada maunya Pak, pasti ada tujuannya, pasti ada sasaran yang ingin dituju oleh Allah untuk disampaikan kepada kita. Ini yang paling penting ini. Makanya banyak ayat Al-Quran yang mengajarkan kepada kita apa sih sebetulnya pentingnya Quran ini Allah turunkan kepada kita. Satu, sebenarnya banyak. Ya, kita ambil 2 atau 3 saja. Satu, Quran itu diturunkan kata Allah untuk apa? Syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Makanya ada yang menyebutkan Quran ini sebagai asy-syifa. Bukan sepak bola ya Pak. Sipak, bukan sipak. Bahasa Bangkinang menyepak, ya kan? Tapi ini syifa. Asy-syifa. Artinya apa? Obat. Allah turunkan Quran ini selama 23 tahun kepada Rasulullah. Ternyata salah satu fungsinya adalah sebagai obat. Berarti banyak yang sakit. Banyak yang sakit kita nih, yang perlu disembuhkan dengan obat. Maka siapa yang sakit, carilah obatnya. Ternyata obat yang paling hebat itu, yang paling tinggi kualitasnya itu adalah Al-Quran. Sakit apa Pak Ustadz? Sakit mata? Enggak ada Pak. Sakit telinga? Enggak ada Pak. Sakit kaki? Enggak. Ada sakit yang lebih dahsyat daripada itu. Namanya sakit hati. Inilah penyakit yang paling besar Pak. Penyakit yang paling parah itu adalah sakit hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Kalau orang sakit kaki Pak, itu kakinya itu tidak bisa membuat dia masuk ke neraka Pak. Sakit telinga tidak membawa dia masuk neraka. Sakit mata tidak membuat dia masuk neraka. Tapi kalau ada orang yang sakit hatinya, maka sakit hati itu bisa membawa orang masuk ke dalam. Oh, inilah sakit yang paling dahsyat. Inilah sakit yang harus diobati. Karena hati itu adalah sumber. Hati itu ibu kota manusia. Jadi setiap kota itu ada ibu kotanya, setiap daerah ada ibu kotanya. Pekanbaru ibu kota provinsi Riau, Jakarta ibu kota Indonesia, Kuala Lumpur ibu kota Malaysia. Apa ibu kota kita? Sebagai manusia ini, ternyata ibu kota kita itu adalah makanya Agim nyuruh kita, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Maka Quran berfungsi menyembuhkan segala macam penyakit hati yang kalau penyakit itu tidak diobati, alamat kita walahum adzabun alim, mereka akan dapat siksa yang pedih bima kanu yakdzibun, karena apa yang mereka dustakan yang itu berasal dari. Maka mari kita tengok Bapak Ibu sekalian, apa penyakit-penyakit hati yang berbahaya, yang mesti diobati, yang harus kita waspadai.
Satu, iri hati ya, itu dia. Namanya hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Itu bahaya, Pak. Hasad. Ada video-video ya yang menjadi pelajaran bagi kita. Ada seorang suami dikasihnya istrinya air putih, dikasihnya obat. Minum obat nih. Untuk apa obat? Tetangga kita beli mobil Pajero. Ya kan? Wah, kalau nak minum obat nanti bisa stres, Pak. Kalau orang iri hati ini bahaya, harus disembuhkan. Makanya Nabi ingatkan, hati-hati dengan hasad. Innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul haqab. Jangan hasad, kata Nabi. Karena hasad kalau kita pelihara dalam hati ini, maka dia nanti akan menggerogoti pahala yang sudah kita lakukan, seperti api yang memakan kayu bakar. Orang hasad itu, Pak, orang yang tidak menerima pembagian dari Allah, tidak menerima takdir Allah, tidak menerima qada dari Allah. Tidak yakin dia segala sesuatu ini sudah disiapkan oleh Allah kepada masing-masing kita sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Jadi kalau Pak Dr. Nur, Pak Camat kita ini, tidak usahlah dia hasati, karena memang itu Allah sudah angkatnya sebagai camat. Mudah-mudahan naik pangkat terus Pak Camat ini. Sudah camat jadi apa lagi, Pak? Kepala dinas. Di kepala dinas jadi sekda. Habis dari sekda jadi wakil wali kota. Habis itu jadi ada tahap. Tidak usah memilih, Pak. Karena itu sudah Allah berikan untuk beliau. Allah memilih orang-orang yang memang sudah sesuai. Oh, ada orang dapat Pajero, itu sudah pemberian Allah sama dia itu. Maka tidak usah iri, tidak usah sakit hati, tidak usah dengki. Ada kisah luar biasa nih Bapak Ibu. Ada orang miskin, Pak. Ada kawannya kaya. Terus dia kemudian, ya Allah, kenapa Allah ini ngasih dia ya? Kok saya tetap miskin? Tidak adil Tuhan nih. Tuhan pilih-pilih kasih. Saya dikasih miskin, yang kaya itu diberikan kekayaan. Tidak putus-putus kekayaannya. Allah kemudian ingin mengingatkan yang miskin tadi. Yang harusnya ya dia bersabar dengan kemiskinannya itu. Ya, dia terima apa yang Allah sudah takdirkan sama dia. Malam hari mimpi dia. Mimpi dia. Apa dalam mimpinya itu? Ditimbanglah oleh Allah kesabaran dia dengan harta yang diberikan Allah kepada kawan yang dia iri. Ternyata yang lebih berat itu adalah sabarnya dalam kemiskinan. Akhirnya dia baru sadar, ya Allah, kalau begitu saya sabarlah dengan kemiskinan ini. Tidak usah iri dengan orang, tidak usah hasad dengan orang. Ternyata di balik kemiskinan ada kemuliaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu. Itu penyakit. Maka sembuhkan dengan apa? Sembuhkan dengan Ada penyakit yang kedua. Penyakit angkuh, Pak. Ada orang angkuh, sombong. Apa penyebab angkuh? Harta. Yang kedua, wajah. Yang ketiga, jabatan. Yang keempat, mungkin aksesoris dunia, ilmu, gelar. Angkuh dia. Naik bahunya. Kok naik bahu apa? Ya kan? Baru dapat gelar dan naik bahunya. Rupanya kena TBC. Itu angkuh tidak boleh. Penyakit. Karena yang layak untuk angkuh dan sombong itu hanya satu kata Allah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini apa yang kita angkuhkan? Apa? Oh, wajah. Wajah hari ini tahun 2026 masih ganteng. Coba tahun 2046. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak jelek kenapa? Gigi tidak utuh kalau panjang umur pula. Ya kan? Hari ini kaya, rumah besar,
Coba 2000, sekarang 2026, 2086, 60 tahun yang akan datang, jangan-jangan rumah kita ini sudah beralih pemilik. Mungkin yang masuk ke rumah kita bukan orang yang kita kenal. Jabatan, sampai di mana ujung jabatan itu? Paling-paling masa pensiun. Apa yang mau disombongkan? Ya, ada nasi goreng, Pak. Saya mau tahu ya. Jadi ini penyakit hati. Maka Allah sangat tidak senang dengan siapapun yang ada keangkuhan dalam dirinya. Siapa contoh yang bisa kita lihat orang yang angkuh, makhluk yang angkuh, yang sangat dibenci oleh Allah? Itulah yang disebut dengan iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tidak mau dia sujud kepada Adam, meskipun Allah yang memerintahkan. Apa sebabnya? Istakbara, takabur dia, merasa besar, merasa hebat. Jangan, kata Allah. Itu penyakit. Nah, maka bersihkan dia dengan apa? Dengan Quran. Banyak merenung, dari mana kita, sedang di mana kita, kemana kita, apa hasilnya nanti. Harus. Apa sih yang kita sombongkan? Oh, saya profesor sampai 70, Pak. Habis itu pensiun. Oh, saya jadi wali kota. Berapa lama periode wali kota itu, Pak? Oh, dia. Ya. Saya mau jadi kepala dinas. Kepala dinas tuh selama bunyi wali kota itu suka. Kalau tidak suka bunyi wali kota itu, selesai, Pak. Nah, kan? Nggak ada yang kita sombongkan. Maka tengok Quran. Khalaqnal insana min nutfatin. Jangan sombong, kata Allah. Semua kita ini dari mana asalnya? Min nutfah. Dari air mani. Mimma immahin. Dari air yang hina. Apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau disombongkan? Itu penyakit. Maka obati dengan Al-Qur'an. Macam-macam penyakit itu. Ya, maka Al-Quran Allah turunkan melalui Rasulullah SAW berfungsi sebagai syifa. Dia akan menyembuhkan penyakit itu. Dia akan membereskan penyakit itu. Dia akan membuat penyakit itu akan hilang. Sehingga yang tadi hasad, dia akan menerima dengan takdir Allah. Sehingga yang tadi sombong, dia akan menerima dengan kerendahan hati. Tambah lagi menengok contoh dari Rasulullah, Masya Allah. Nabi yang sudah dijamin masuk surga, tapi tidak ada secuil pun perasaan sombong di dalam diri beliau, Masya Allah. Nah, itulah Quran, obat sebagai syifa. Maka untuk menjadikan Quran sebagai syifa tadi, obat tadi, caranya bagaimana? Caranya adalah bacalah Al-Quran. Maka membaca Quran ini Allah berikan, apalah istilahnya itu, Pak ya, terangsang. Allah berikan reward, Allah berikan ganjaran yang tidak pernah Allah berikan kepada kitab manapun kalau kita baca. Ini Sahih Bukhari ini, kitab nomor 2 terbenar sesudah Quran. Itu tidak ada jaminan berpahala membacanya, ya kan? Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai, Sunan Ahmad, kitab-kitab hadis, tak ada jaminan kalau kita membacanya dapat. Tidak ada hitungan per hurufnya, dapat. Tapi ketika kita baca Al-Quran ini, maka Nabi sudah mengingatkan, beruntung orang yang gemar membaca Al-Quran. Gemar kita bacanya, menghiasi hari-hari kita dengan Al-Quran. Berapa pahalanya, Pak Ustaz? Jadi kadang-kadang kita kan berdagang dengan Allah nih, Pak. Boleh berdagang dengan Allah, boleh. Innal ladzina yatluna kitab Allah wa aqamas shalah wa atas zakah
Ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Siapa yang membaca Quran, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian dari harta mereka, mereka sedang berdagang dengan Allah, dan perdagangan dengan Allah itu tidak akan pernah. Boleh Pak berdagang dengan Allah? Ya, maka berdaganglah dengan Allah melalui yatsluna kitab Allah, membaca Al-Quran. Berapa pahalanya Pak Ustaz? Nabi katakan satu huruf satu huruf. Alif lam mim, kata Nabi. Dicontohkan Nabi itu bukan satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sudah berapa huruf? 3 huruf, berarti 3 pahala. Kalau dibaca di bulan Ramadan, dilipat gandakan menjadi 70 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf Pak? Coba nanti hitung. 19 huruf. Bismillah itu bagian daripada Quran. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. Berarti 19 kali 70. Masya Allah. Nah, inilah hebatnya Quran. Apalagi yang menghalangi kita untuk tak mau membaca Quran? Apa sih yang menghalangi kita? Satu huruf, satu pahala. Lipat ganda menjadi 70 pahala. Makanya tadi protokol kita mengatakan syahrul Ramadan sebagai syahrul Quran, bulan turunnya Quran. Ya. Bulan Quran inilah pesta poranya Quran. Caranya bagaimana? Bertadaruslah, membacalah, khotamlah. Khotam itu semakin banyak semakin bagus. Nabi sunnahnya Bapak Ibu setiap Ramadan minimal sekali Pak. Kecuali 2 kali menjelang Rasulullah wafat, Ramadan terakhir 2 kali malaikat Jibril bertadarus dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo baca dia. Mana yang paling besar pahalanya baca Quran itu? Ternyata Bapak Ibu, pahala terbesar baca Quran itu Pak pada saat kita sholat. Sholat Pak. Itu saya pernah membaca satu riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Orang yang baca Quran dengan tak berwudu itu 1 huruf 10 pahala. Orang yang membaca Quran dengan berwudu 1 huruf 50 pahala. Orang membaca Quran sedang sholat 1 huruf 120 pahala. Berarti yang paling besar pahalanya itu adalah pada saat orang sedang sholat. Ternyata itulah masa yang paling sempurna kita baca Quran. Kalau kita berwudu Pak mungkin bisa nyandar-nyandar ya Pak ya. Nyandar kaki di ujung-ujung. Tahu di ujung-ujung ya kan? Tidak menghadap kiblat sambil bercanda dengan cucu. Tapi dalam sholat jangan coba-coba. Dalam sholat mesti berwudu. Dalam sholat mesti menutup aurat. Dalam sholat mesti khusyuk. Dalam sholat mesti menghadap kiblat. Makanya makin panjang sholat kita, makin bagus, diiringi dengan semakin banyak membaca Al-Quran. Gimana caranya Pak Ustaz? Kami tidak bisa dong. Pegang Quran Pak. Sambil sholat tuh pegang Quran Pak. Kalau bisa khotam Quran sambil sholat Pak. Saya sudah praktekkan tuh Pak. Saya sudah praktekkan. Jangan gerakkan terlalu banyak. Nah, ya kan? Kalau bisa membuat apa tuh ada rehal yang besar tuh Pak. Nah, so baca. Sholat tarawih di rumah. 8 rakaat di sini, lanjut di rumah 20 rakaat silakan. Khotam Quran dapat kita bayangkan 1 huruf 120 pahala. Ada 325.000 huruf dalam Quran kali 120. Berapa pahala orang yang khotam Quran sambil mendirikan sholat tarawih? Inilah hebatnya bulan suci Ramadan. Ayo baca Quran. Baca Quran. Saya belum pandai lah Pak Ustaz belajar Pak. Belajar Bu. Ya. Belajar.
Kata Rasulullah, siapa yang membaca Quran syaqun alaihi, dia berat membacanya, yang tak tahu mengeja-ngeja dia ketika baca Quran itu, falahu ajroni, dia sudah dapat 2 pahala. Pahala mengeja, pahala terbata. Begitu Allah itu merangsang kita baca Quran, sampai-sampai Nabi mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, man ta'allamal Quran, siapa saja yang mencoba untuk belajar Al-Quran, wa 'allamah, dan kemudian mereka mengajarkan orang belajar Quran, orang terbaik, orang yang mengajarkan Quran adalah orang yang apalagi Pak yang membuat kita malas belajar Quran? Terbaik, kata Rasulullah. Yang belajar terbaik, yang mengajarkan terbaik. Karena itulah bekal kita nanti. Kalau mau mati nanti dinyanyikan dangdut, tidak ada doa. Jadi kalau orang Batak meninggal dunia, keluarganya tuh yang Kristen ya, itu nyanyinya Pak. Kita apa? Yang paling indah ketika mau meninggal dunia itu dibacakan ayat suci setidak-tidaknya Yasin, Pak. Kata Nabi, Iqra Yasin ala mautakum. Kalau ada orang sedang sekarat, bacakan surah Yasin. Bacakan Yasin. Jadi ternyata ujung hidup kita ini memang ditutup dengan Quran. Betul. Maka belajarlah. Tidak perlu. Ini kadang-kadang sakit lakinya, ada telepon ustaz, tolong baca Yasin. Mana anggota rumahnya? Mana keluarganya? Yang gelarnya berderet, 5 gelarnya di awal, 3 gelarnya di ujung. Ternyata tidak bisa baca Quran. Ya haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka belajar Quran, cari ustaz. Ada Ustaz Hamdani Rosyidi ini, juara mahasiswa so-Asia nih Pak. Ya dan pernah jadi juara harapan 1, harapan 2 di tingkat nasional. Undang dia, Ustaz sekali dulu, Ustaz 2 jam kami kasih 500.000. Pasti datang Ustaz Hamdani. Ini kadang-kadang untuk bahasa Inggris mahal Pak. Untuk Quran 20.000 sebulan untuk masuk anak ke MDA. Pesannya apa? Jadikan anak kami anak berguna dunia. SPP 20.000. Itu pun nunggak 3 bulan. Udah capek pengurus ngasih tahu, udah capek kepala MDA ngasih tahu, bayar Bu. Nah, ini kadang-kadang kita terlalu meremehkan agama. Baca Quran. Baca di mana Quran? Di rumah baca Quran. Di masjid baca Quran. Sampai Nabi ingatkan, zayyinu buyutakum biqiraatil Qur'ani wa salatil jamaah. Hiasi rumah kamu itu, kata Rasulullah, dengan 2 hal. 1, baca Quran. Ayahnya baca Quran, emaknya baca Quran, anaknya main HP. Nah, itu sekarang baca Quran. Kalau Quran dibacakan, datang malaikat-malaikat rahmat. Kalau Quran tak pernah dibacakan, itu berkeliling malaikat Israel. Ya kan? Bilo kan dicabut nyawa orang. Tidak ada sadar-sadar dengan Quran. Padahal Quran itulah dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil. Baca Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata Quran ini adalah kitab suci yang makin berkembang ilmu, makin terbukti kebenarannya. Walaupun Quran bukan disebut dengan kitab ilmu, tetapi tidak ada ilmu itu yang bertentangan dengan Al-Quran. Dan setiap ayat Al-Quran itu semakin berkembang ilmu, semakin terbukti kebenarannya. Itu dia. Dan ini tidak akan ada di kitab Injil, tidak akan ada di kitab Taurat, tidak akan ada di kitab Zabur. Satu-satunya yang bisa dipertanggungjawabkan Quran. Kalau Injil itu makin dibongkar, makin banyak culasnya.
Taurat makin dibongkar, makin banyak kurangnya. Kenapa? Karena sudah diganti oleh manusia. Quran enggak. Quran makin ke ujung makin dahsyat. Ya. Ada satu penelitian tentang kesesuaian kata-kata dalam Quran nih, Pak. Luar biasa. Kata Pak RW tadi kita ini sampai jam setengah 12 katanya Bapak Ibu ya. 20 menit lagi. Nabi menerima 23 tahun. Tidak terbayang oleh Nabi itu kecocokan baik yang sinonim maupun antonim. Yang sinonim itu yang sama katanya. Yang antonim itu saling berlawanan. Ternyata hari ini dengan komputer, dengan penelitian terbukti susunan kata Quran itu kok pas. Contohnya, bulan berapa lama, berapa banyak bulan itu dalam setahun? 12. Ternyata kata-kata bulan di dalam Quran, syahr itu diulang Allah 12. Setahun 365 hari. Ternyata kata-kata yaum dan derivasinya ketika dihitung oleh para pakar diulang oleh Allah 365 kali, sama dengan jumlah hari di dalam satu. Itu dahsyatnya, Pak. Kata-kata malaikat seimbang dengan kata-kata setan diulang kurang lebih 88 kali. Kata-kata dunia dan akhirat diulang sama-sama 144 kali. Itu sekarang terbukti, Pak. Luar biasa. Rasanya memang ini bukan buatan manusia. Nggak mungkin Nabi Muhammad nyusun-nyusun. Pengarang kitab aja nggak akan terbayang. Apa itu? Saya kan nulis beberapa buku juga, Bapak Ibu. Itu nggak terbayang itu untuk menyusun ini harus pas, nggak ada itu. Ya kan? Tapi ternyata Al-Quran di zaman modern ini kata-katanya begitu seimbang. Maka ini menunjukkan ini Quran bukan dari Rasulullah, bukan Nabi yang membuatnya, bukan malaikat Jibril yang punya, tetapi min indillah, berasal dari Allah. Makanya Quran itu disebut dengan kalam Allah, firman Allah. Tidak ada satupun campur tangan manusia di situ. Semuanya dari Allah. Benarnya, susunannya, kalimat-kalimatnya, maknanya, itu semuanya dari Allah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, bagaimana beda Quran dengan kitab yang lain yang ditulis oleh manusia, itu perbedaannya seperti Allah dengan makhluknya. Maka ketika kita baca Quran tidak boleh sembarangan. Faidza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Tidak ada buku disuruh pakai taus membaca sebelum kita membacanya kecuali Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Jangan dipegang kecuali orang-orang yang tahir, yang suci. Ini Quran. Tidak boleh dibawa Quran. Makanya kita ada hal itu dalam rangka apa? Untuk memuliakan Al-Quran. Karena perbedaan mulia Quran ini seperti Allah dengan makhluk. Tidak boleh dengan tangan kiri. Maka dalam musabaqah ini, saya kan dengan Ustaz Dani ini kan sering musabaqah. Sejak anak-anak lagi Dani ini sampai dewasa. Ya, itu diajarkan. Kalau kita bawa Quran, jangan sampai membawa dengan tangan kiri, dengan tangan kanan didekap di dada, Pak. Tidak boleh macam membawa tas map, ya. Tidak boleh begitu. Penghormatan kita kepada Al-Quranul Karim itu diajarkan kepada anak-anak kita sebagai wujud apa? Ini bukan kitab sembarang. Ini adalah kalam Allah yang mengubah sejarah kehidupan umat manusia. Maka ayo Bapak Ibu, kita baca Quran dengan bacaan yang bagus, dengan irama yang bagus. Karena Quran itu identik dengan irama, Pak. Ya kan? Pasti itu. Makanya dikatakan zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Kalau kamu baca Quran, itu hiasilah dengan suara kamu ya.
Berikan suara yang paling bagus ya. Ada lagunya ya, ada iramanya ya. Jangan sembarangan baca Quran itu. Karena Quran ini identik dengan irama. Di mana bisa kita jelaskan? Coba tengok Imam Masjidil Haram. Ada enggak Imam Masjidil Haram itu yang buruk suaranya, Pak? Tidak ada, Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam As-Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam Muhammad Ali Al-Hudzaify. Bagus-bagus, Pak. Karena manusia butuh bagus itu. Kalau suara buruk, walaupun baca Quran, tidak sedap depan. Maka imam yang dicari oleh pengurus Darul Aman ini, pasti imam-imam yang bagus suaranya. Ya kan? Malam ini Ustaz Dani, karena ada kasus dulu Bapak Ibu sekalian, ada imam yang diundang di satu masjid, Hafiz, bulan puasa. Tapi ternyata makin ke ujung, malam kelima, malam keenam, itu jamaah hilang, Pak. Kenapa? Habis tapi suaranya kurang bagus. Jamaah cari masjid lain, Pak. Hijrah jamaah itu. Akhirnya digantilah. Ustaz Herunas tolong cari qori yang bagus bacaan Qur'annya. Kita undang untuk jadi imam di masjid itu. Ternyata jamaah yang lari tadi kembali. Kenapa? Karena suara yang bagus. Dan Nabi sudah contohkan itu. Nabi contohkan. Ada riwayat mengatakan sahabat mendengarkan Nabi di atas ontanya membaca wattini wazzaitun. Apa kata sahabat yang mendengar itu? Kami tidak pernah mendengar suara seindah suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Qurannya. Maka baca Quran dengan baik. Ajarkan anak-anak kita iramanya. Karena Quran itu identik dengan irama. Salah satu mukjizat Nabi Daud. Nabi Daud, apa mukjizatnya? Mukjizatnya kalau dia membaca kitab Zabur, maka suaranya suara yang luar biasa. Burung berhenti terbang, angin berhenti berhembus, air berhenti mengalir karena merdunya membaca kitab Zabur, apalagi membaca kitab suci Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Quran sudah diturunkan kepada Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Ketika Quran menyentuh apapun Bapak Ibu, dia menjadikan apa yang dia sentuh itu menjadi yang terbaik. Ramadan menjadi bulan terbaik karena turun Lailatul Qadar menjadi malam terbaik karena turun Kota Mekah menjadi kota terbaik karena turun Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin karena kepada beliaulah turun Malaikat Jibril jadi malaikat terbaik karena beliaulah yang membawa Islam, umat Islam menjadi umat yang terbaik karena turun kepada mereka Maka siapa yang ingin menjadi manusia yang terbaik, jangan jauh-jauh dari itu kunci, Pak. Ya. Siapa yang ingin menjadi yang terbaik, letakkan Quran di dalam diri mereka masing-masing. Itu sudah satu rumus. Siapa yang ada Quran di dalam dirinya, dalam otaknya, dalam pikirannya, dalam jiwanya, pasti dia menjadi yang Sebab itu mari kita mulai dengan apa? Membaca Al-Quran. Yang kedua, kita lanjutkan dengan mentadabburi Al-Quran, menghayatinya. Jadi bacaan kita itu bukan hanya lagi sekedar membaca ayat, tapi sudah naik membaca ayat dan terjemahannya. Tidak hanya lagi terjemahan, tapi membaca tafsirnya. Dan sesudah itu barulah kita berupaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai Quran dalam kehidupan kita masing-masing. Dari mana mulainya? Ibda binafsik, kata Nabi.
mulailah dari diri sendiri. Ya, bertutur sapalah dengan bahasa yang disarankan oleh Quran, lembut. Bersikaplah seperti sikap yang disuruhkan oleh Al-Quran. Kalau jadi pemimpin, terapkan Quran dalam kehidupan. Kalau jadi pedagang, bawalah nilai-nilai Al-Quran. Kalau jadi ustadz, jadi guru, bawalah nilai-nilai Al-Quran. Dijamin siapa saja yang membawa nilai-nilai Quran dalam kehidupan mereka, pasti mereka menjadi yang terbaik. Dan ketika mereka menjadi yang terbaik dengan membaca Quran, maka Quran pun suatu ketika akan memberikan balasan. Apa balasan Quran itu? Iqra'ul Quran, kata Nabi, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Siapapun yang gemar membaca Quran, mentadabburi Al-Quran, memahami Quran, Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, pemberi pertolongan, pemberi solusi dari masalah yang dihadapi ketika kita nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat memperingati nuzulul Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Menjadi orang yang gemar mempelajari Al-Quran, yang kalau sudah pandai mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Dan kita berharap Quran menjadi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi kita untuk menyampaikan kita kepada tujuan hidup kita. Apa tujuan itu? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.